Pernah nggak sih kita ngelihat seorang anak kelihatannya kok susah banget ya ngomongnya, terus kita jadi mikir, ini kenapa ya? Rasa khawatir kayak gitu tuh wajar banget loh dirasain sama orang tua ataupun pendidik. Nah, kali ini kita bakal coba urai dua tantangan komunikasi yang sering banget disalahartikan karena kelihatannya mirip, padahal beda banget. Pertanyaan ini nih yang sering bikin kita cemas dan bingung. Ialah, ngelihat anak yang kita sayang berjuang sama kata-katanya sendiri itu bisa bikin kita merasa nggak berdaya. Tapi tenang, yuk kita cari kejelasan bareng-bareng supaya kita bisa lebih paham dunia mereka. Oke, kita mulai bedah topiknya ya. Biar benar-benar paham perjuangan mereka, kita akan lihat dari dua sisi tantangan komunikasi yang seringkali tumpang tindih. Ingat ya, tujuan kita bukan buat ngasih label, tapi buat mengerti, supaya kita bisa kasih dukungan terbaik buat mereka. Nah, ini dia nih kuncinya. Kita bisa bedain masalahnya jadi dua, masalah isi atau masalah kelancaran. Gampangnya gini deh, apakah anak ini kesulitan dengan apa yang mau mereka omongin atau bagaimana cara ngomonginnya? Kerangka simpel ini bakal jadi pegangan kita selama pembahasan ya. Yuk kita masuk ke jalur pertama, tantangan seputar isi. Kalau di dunia klinis, ini namanya gangguan bahasa ekspresif. Intinya gini, masalahnya itu bukan di alur bicaranya yang tersendat, tapi di proses merakit kata-kata di dalam kepalanya. Jadi secara resmi, ini tuh gangguan komunikasi. Coba dibayangin, seorang anak yang ngerti banget semua yang kita omongin, tapi pas giliran dia mau jawab, kata-katanya kayak kekunci gitu. Idenya ada di kepala, tapi narik keluar dan nyusunnya jadi kalimat itu susah banget. Nah, ini nih contohnya di kehidupan sehari-hari. Mungkin kita sering dengar anak pakai kalimat yang pendek banget, kayak mau minum, padahal maksudnya, aku mau minum susu dong, Mah. Atau pas ditanya tadi di sekolah ngapain aja, mereka susah banget buat cerita. Bukan karena mereka lupa, tapi karena merangkai kata-kata itu sendiri udah jadi perjuangan yang luar biasa buat mereka. Dan dampaknya tuh dalam banget, bukan cuma soal ngomong aja. Coba bayangin deh frustrasinya pas kepala kita penuh ide, tapi mulut nggak bisa ngucapin. Ini bisa bikin mereka jadi susah temenan, ketinggalan pelajaran di kelas, dan yang paling parah, kepercayaan diri mereka bisa pelan-pelan terkikis. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa banget bantu mereka. Kuncinya, ciptain lingkungan yang mendukung. Jadi, daripada langsung koreksi, salah, harusnya ngomongnya gini, mending kita kasih contoh yang benar dengan cara yang halus. Kita juga bisa pakai gambar-gambar buat mancing kata-kata. Dan yang paling penting, kasih mereka jeda. Kasih waktu dan ruang buat mereka nemuin kata-katanya tanpa merasa diburu-buru. Oke, sekarang kita pindah ke jalur kedua, tantangan pada kelancaran. Nah, kita masuk ke dunia gagap atau stuttering. Di sini, situasinya kebalik. Anaknya tahu persis mau ngomong apa, tapi rasanya kayak mesin bicaranya macet di tengah jalan. Jadi, gagap ini murni soal fluensi atau kelancaran. Bukan soal isi bahasanya, tapi soal aliran bicaranya. Kosakatanya lengkap, tata bahasanya oke, tapi ada semacam hambatan fisik yang bikin suaranya nggak bisa keluar dengan mulus. Tanda-tandanya khas banget dan bisa kita amati langsung. Mungkin ada pengulangan suara kayak i itu, atau suaranya dipanjangin, saya mau. Kadang ada jeda hening yang bikin tegang di mana nggak ada suara sama sekali yang keluar. Itu namanya block. Dan seringkali kita bisa lihat ada ketegangan di wajah atau leher mereka pas lagi berjuang ngomong. Dampak emosionalnya ini bisa dalam banget. Anak bisa jadi nganggap ngomong itu sendiri sebagai sumber stres dan cemas. Akhirnya, mereka jadi ragu buat angkat tangan di kelas, atau bahkan jadi menarik diri dari obrolan sama teman-temannya. Dan sayangnya, ini bisa bikin mereka rentan disalahpahami atau bahkan jadi bahan ejekan. Nah, disinilah peran kita sebagai pendengar yang aman jadi sangat penting. Aturan utamanya, jangan pernah potong atau selesaikan kalimat mereka. Segimanapun kita gemes pengen bantu, biarin mereka selesai sendiri. Jaga kontak mata, tunjukin kalau kita tertarik dengan apa yang mereka bilang, bukan gimana cara mereka bilangnya. Sikap kayak gini ampuh banget buat bangun lagi kepercayaan diri mereka. Oke, kita udah dalamin kedua jalur ini kan? Sekarang, waktunya kita jejerin keduanya, biar perbedaannya makin kelihatan jelas. Nah, bagian ini nih yang bakal bantu kita buat bedain keduanya di situasi nyata. Ini dia kan pertanyaan utamanya, kenapa sih kita harus repot-repot bedain keduanya? Soalnya, cara bantunya juga beda. Yuk, kita lihat perbandingannya langsung di slide berikutnya. Lihat deh tabel ini. Ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kita lihat ya. Aspek pertama, fokus masalahnya. Kalau gangguan ekspresif, itu soal isi dan struktur bahasanya. Sementara gagap, itu soal kelancaran bicaranya. Beda kan? Gejalanya juga. Yang satu kalimatnya terbatas, yang satunya lagi bicaranya suka ngulang-ngulang atau macet. Dan yang paling penting, cara penanganannya juga beda banget.
Satu butuh stimulasi bahasa, satu lagi butuh latihan kelancaran. Setelah kita tahu bedanya, terus peran kita apa? Nah, ini bagian yang nyatuin semuanya. Apapun tantangan spesifiknya, peran kita sebagai orang dewasa di sekitar mereka itu punya satu pondasi yang sama. Jadi pendukung mereka yang paling suportif. Pesan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Jauh sebelum kita mikirin strategi atau terapi, kehadiran kita yang tenang, sabar, dan penuh dukungan itu adalah fondasi utamanya. Itulah yang bikin anak merasa aman untuk mencoba berkomunikasi. Jadi, mau itu masalah isi atau kelancaran, prinsip-prinsip ini berlaku untuk keduanya. Jadilah pendengar yang sabar, ciptakan ruang aman di mana salah ngomong itu nggak apa-apa. Hargai usahanya, bukan kesempurnaannya. Dan ingat, kita nggak sendirian kok, ada para profesional kayak terapis wicara yang siap bantu. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah perenungan. Pada akhirnya, memahami perbedaan ini bukan cuma soal teknis loh, ini tentang gimana kita menumbuhkan empati dan kesabaran. Gimana caranya kita bisa mastiin setiap anak, apapun perjuangan mereka dengan kata-kata, tahu satu hal yang pasti, bahwa suara mereka itu penting dan berharga untuk didengar.